yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024. Pengacara kondang Hotman Paris akan membantu keluarga Vina mengusut keberadaan 3 pelaku pembunuhan sang putri yang mendesak aparat kepolisian mencari jejak digital keluarga pelaku yang saat ini masuk daftar pencarian orang. Diketahui 3 pelaku termasuk otak pembunuhan Vina belum ditangkap meski insiden ini telah terjadi 8 tahun yang lalu. Salah seorang pelaku disebut-sebut bernama Egy. Hotman Paris pun memberikan petunjuk yang berhubungan dengan keberadaan Egy dan 2 pelaku lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan kepolisian ialah mencari jejak digital dari keluarga para pelaku. Menurut Hotman Paris, mencari jejak digital 3 DPO bisa menjadi petunjuk perihal keberadaannya. Selain itu, Hotman juga meminta 2 pihak dijadikan sumber petunjuk soal persembunyian Egy dan 2 rekannya yang masih buron. Menurutnya, foto dan detail mengenai pelaku pasti diketahui keluarga dan 8 pelaku yang lebih dulu sudah ditangkap. Ia juga meminta polisi untuk memeriksa 8 pelaku yang sudah diadili. Kasus pembunuhan di Cirebon, kasus Vina, di mana kejadiannya sudah 8 tahun, akan tetapi 3 dari yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga almarhum Vina akan menemui Hotman Paris dan tim Hotman 911 di Mall Central Park di Resto Excelsior jam 4 di Mall Central Park ya. Hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga Vina akan menemui tim Hotman 911 di Mall Central Park Jakarta Barat di Resto Excelsior. Sampai ketemu di sana, dan dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada Kapolda Jawa Barat agar segera memerintahkan memanggil semua keluarga dari 3 tersangka DPO agar diketahui, agar ditanyakan bagaimana pengetahuan mereka, di mana keluarga mereka yang DPO ini sekarang. Itu sangat perlu, dan juga apakah benar orang tua mereka itu adalah oknum aparat dan oknum perwakilan rakyat. Hotman Paris, tim Hotman 911. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika mengetahui keberadaan 3 tersangka pembunuh Vina Cirebon. Diketahui polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari total 11 pelaku yang buron sejak 2016. Imbauan itu disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham pada Rabu 15 Mei. Ia berjanji polisi akan langsung memproses para pelaku agar kasus pembunuhan Vina bisa terungkap seterang-terangnya. Sebelumnya, Polda Jabar juga telah merilis ciri-ciri 3 tersangka pembunuhan Vina di Cirebon yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy alias Perong, 30 tahun, yang disebut-sebut pernah tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Modo. Namun, polisi masih menelusuri apakah nama tersebut memang asli atau samaran. Sementara itu, Kepala Desa Banjarwangun, Sulaiman, juga belum bisa memastikan apakah nama-nama yang disebut polisi memang benar warganya. Kendati demikian, ia tetap meneruskan informasi soal pembunuh Vina kepada seluruh RT dan RW setempat. Ia berharap ciri-ciri yang dirilis pihak kepolisian bisa dikenali oleh warga sehingga pelaku bisa ditangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terungkap sosok ayah dari Eki atau Muhammad Rizky Rudiana, pacar Vina ternyata seorang polisi. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan memastikan bahwa ayah Eki merupakan seorang perwira. Hal ini sebagai jawaban dari isu yang beredar bahwa 1 dari 3 buronan Egy merupakan anak polisi. Dikutip dari tribunnews.com, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan memastikan bahwa Egy bukanlah anak polisi. Surawan mengatakan yang merupakan anak polisi justru Eki, pacar Vina.
Ia pun mengungkap sosok ayah Eki pacar Vina tersebut. Menurutnya, ayah Eki pacar Vina merupakan seorang perwira. Sedangkan identitas Egi hingga saat ini masih misterius. 8 pelaku kasus Vina yang sudah ditangkap bahkan bungkam. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan ayah Eki adalah Kapolsek Kesambi Cirebon Ibtu Rudiana. Namun informasi ini masih belum terkonfirmasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya telepon sama apa pokoknya? Denny. Itu siapa? Polisi tadi? Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Khalid Denny di Polda Bandung. Ya di Bandung. Di Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny Khalid dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Ya, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah Paulin pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu mengarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya. Dan yang jadi dibawa kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu halangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat penyidikan mereka merubahnya seolah menyangkal bahwa sudah dibayar 3 orang ini. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Mau main dijemput sama cowok ini. Oke. Mau jam berapa itu kejadiannya? Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Malam itu juga. Yang kasih tahu siapa? Hah? Pelaku yang juga udah divonis. Dia bilang apa? Oke. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Ada Bapak tahu? Baiklah. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Jadi nggak kenal kalian identitasnya. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Oke, kemudian memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas, tapi nggak sempat ngomong,
Kalau yang cowok meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Sudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Oke, masih utuh semua. Oke, terus? Oke. Motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini perhatian dari polisi ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebut kecelakaan tunggal. Oke, terus? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tadi saya telepon sama apa pokoknya? Denny. Baik, siapa? Saya polisi tadi. Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny di Polda Bandung. Ya, di Bandung. Di Tomon. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Ya, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah Paulin pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu mengarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas. Maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya. Dan yang jadi dibawa kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu halangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat penyimpanan mereka merubahnya seolah menyangkal bahwa sudah dibagi 3 orang ini. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia kami polisi dari mana? Pakai seragam atau pakai baju bebas? Suara apa? Mbak, suaranya Mbak. Jadi, Ibu nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Ya.
kalau yang datang ke lokasi syuting, timnya diubah juga agar dilarang juga oleh syuting. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAB dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAB-nya? Bersamaan lagi berubah. Ada apa? Kita sebagai ahli hukum juga tahu, kalau sebagai ahli hukum, orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden dan tidak ada alasan mereka untuk kalah. Ya. Jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil di BAP. Tidak perlu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat lelah, asa keluarga Vina agar 3 pelaku segera ditangkap kembali menggebu usai kisah difilmkan. Marliana, 33, kakak Vina, remaja perempuan asal Cirebon, Jawa Barat yang tewas oleh 11 anggota geng motor curahkan isi hati terkait 3 pelaku yang tak kunjung ditangkap. Diketahui, 8 dari 11 pelaku sudah diadili dari kasus yang terjadi pada 2016 lalu itu. Namun hingga kini 3 pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang, DPO. Rasa lelah menunggu sudah dirasakan keluarga, namun asa itu kembali muncul usai kasus Vina difilmkan lewat judul, Vina, Sebelum 7 Hari. Setelah film tersebut rilis, Marliana menyebut banyak orang bersimpati terhadap kasus Vina. Dulu kami saja yang berjuang, capek, lelah. Polisi selalu bilang, kami masih cari 3 pelaku, tapi sampai sekarang belum ditangkap, ujarnya di rumahnya, Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. Harapan masyarakat agar 3 tersangka segera dibekuk pun mengemuka. Polisi menyampaikan, hingga kini 3 tersangka tersebut masih diburu. Terkait ini, Marliana mengatakan bahwa keluarganya sedikit bahagia usai mengetahui polisi tetap bergerak. Marliana berharap pernyataan polisi soal penangkapan pelaku tak sekadar ucapan saja lantaran kasus ini sedang menjadi sorotan. Fakta kasus Vina Cirebon, dalang utamanya masih buron. Diisuhkan anak pejabat, Polda Jabar ungkap fakta. Masih ingat dengan kasus Vina Cirebon? Gadis Cirebon yang ditemukan tewas kecelakaan bersama kekasihnya Eki di Jalan Perjuangan Cirebon, Jabar 27 Agustus 2016 silam. Kasus ini kembali mencuat setelah film yang khusus mengangkat kisahnya tayang sejak 8 Mei 2024 lalu. Banyak hal yang belum terungkap, terutama misteri kematian dan dalang utama pembunuhan. Sebab 3 dari pelaku yang masih buron, salah satunya Eki, disebut otak pembunuhan masih buron. Isu beredar jika dia anak seorang aparat dan pejabat. Kasus terkuak usai film menampilkan sosok saudara Vina yang kerasukan jin, Corin almarhumah, dan mengungkap semuanya. Ternyata Vina sengaja dibunuh bersama Eki karena Eki dendam lantaran cinta yang ditolak Vina, bukan cinta segitiga. Sementara melansir isi dakwaan, kasus Vina Cirebon terjadi sejak pukul 7.30 di warung Ibu Nining, Jalan Perjuangan, Desa Saladara, Kecamatan Kesami, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 27 Agustus 2016. Namun beredar pula pengakuan tersangka lain Andi yang ada masalah dengan Eki dan geng motornya. Maka 11 pelaku Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Caya, Supriyatno, Sudirman, Saka, Andi, Dani, dan Eki merencanakan balas dendam. Sembari menunggu target mereka mengkonsumsi alkohol yang dicampur obat terlarang, pukul 8.30 mereka pindah ke depan SMP 11 Jalan Perjuangan Pajasam, Kota Cirebon. Selang 30 menit Eki dan Vina melintas mengendarai motor.
Egy memakai jaket dengan logo geng motor musuh Andi itu dikejar. Egy tertangkap lalu dikeroyok hingga tewas. Sementara Vina dipukul pingsan lalu diperlakukan tidak sepatutnya. Usai melakukan tindakan keji itu, jenazah Egy dan Vina ditinggalkan di pinggir agar terkesan seperti kecelakaan. Namun hasil penyelidikan polisi menetapkan 11 pelaku bersalah, 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, 1 orang 8 tahun penjara dan 3 orang buron. Terkait dengan status Egy, Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, Egy dan 3 pelaku masih diburu polisi. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 3 pelaku, kata Surawan Senin 13 Mei 2024. Ia menepis kabar bahwa pihaknya menghentikan penyelidikan hingga pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya dan berjanji akan menangkap pelaku secepatnya. Secepatnya kita upayakan penangkapan, katanya. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Egy, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisialnya itu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Egy, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Sempat lelah, asa keluarga Vina agar 3 pelaku segera ditangkap kembali menggebu usai kisah difilmkan. Marliana, 33, kakak Vina, remaja perempuan asal Cirebon, Jawa Barat yang tewas oleh 11 anggota geng motor curahkan isi hati terkait 3 pelaku yang tak kunjung ditangkap. Diketahui, 8 dari 11 pelaku sudah diadili dari kasus yang terjadi pada 2016 lalu itu. Namun hingga kini 3 pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang, DPO. Sempat lelah, asa keluarga Vina agar 3 pelaku segera ditangkap kembali menggebu usai kisah difilmkan. Marliana, 33, sempat lelah, asa keluarga Vina agar 3 pelaku segera ditangkap kembali menggebu usai kisah difilmkan. Marliana, 33, kakak Vina, remaja perempuan asal Cirebon, Jawa Barat yang tewas oleh 11 anggota geng motor curahkan isi hati terkait 3 pelaku yang tak kunjung ditangkap. Diketahui, 8 dari 11 pelaku sudah diadili dari kasus yang terjadi pada 2016 lalu itu. Namun hingga kini 3 pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang, DPO. Rasa lelah menunggu sudah dirasakan keluarga, namun asa itu kembali muncul usai kasus Vina difilmkan lewat judul, Vina, Sebelum 7 Hari. Setelah film tersebut rilis, Marliana menyebut banyak orang bersimpati terhadap kasus Vina. Dulu kami saja yang berjuang, capek, lelah. Polisi selalu bilang, kami masih cari 3 pelaku, tapi sampai sekarang belum ditangkap, ujarnya di rumahnya, Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. Harapan masyarakat agar 3 tersangka segera dibekuk pun mengemuka. Polisi menyampaikan, hingga kini 3 tersangka tersebut masih diburu. Terkait ini, Marliana mengatakan bahwa keluarganya sedikit bahagia usai mengetahui polisi tetap bergerak. Marliana berharap pernyataan polisi soal penangkapan pelaku tak sekadar ucapan saja lantaran kasus ini sedang menjadi sorotan. Fakta kasus Vina Cirebon, dalang utamanya masih buron. Diisuhkan anak pejabat, Polda Jabar ungkap fakta. Masih ingat dengan kasus Vina Cirebon? Gadis Cirebon yang ditemukan tewas kecelakaan bersama kekasihnya Egy di Jalan Perjuangan Cirebon, Jabar 27 Agustus 2016 silam. Kasus ini kembali mencuat setelah film yang khusus mengangkat kisahnya tayang sejak 8 Mei 2024 lalu. Banyak hal yang belum terungkap, terutama misteri kematian dan dalang utama pembunuhan. Sebab 3 dari pelaku yang masih buron, salah satunya Egy, disebut otak pembunuhan masih buron. Isu beredar jika dia anak seorang aparat dan pejabat. Kasus terkuak usai film menampilkan sosok saudara Vina yang kerasukan jin, Corin almarhumah, dan mengungkap semuanya.
Ternyata Vina sengaja dibunuh bersama Eki karena Eki dendam lantaran cinta yang ditolak Vina bukan cinta segitiga. Sementara melansir isi dakwaan, kasus Vina Cirebon terjadi sejak pukul 7:30 di warung Ibu Nining, Jalan Perjuangan, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 27 Agustus 2016. Namun beredar pula pengakuan tersangka lain Andi yang ada masalah dengan Eki dan geng motornya. Maka 11 pelaku Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Caya, Supriyatno, Sudirman, Saka, Andi, Dani, dan Eki merencanakan balas dendam. Sembari menunggu target mereka mengkonsumsi alkohol yang dicampur obat terlarang, pukul 8:30 mereka pindah ke depan SMP 11 Jalan Perjuangan Pajasam, Kota Cirebon. Selang 30 menit Eki dan Vina melintas mengendarai motor. Eki memakai jaket dengan logo geng motor musuh Andi itu dikejar. Eki tertangkap lalu dikeroyok hingga tewas. Sementara Vina dipukul pingsan lalu diperlakukan tidak sepatutnya. Usai melakukan tindakan keji itu, jenazah Eki dan Vina ditinggalkan di pinggir agar terkesan seperti kecelakaan. Namun hasil penyelidikan polisi menetapkan 11 pelaku bersalah, 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, 1 orang 8 tahun penjara dan 3 orang buron. Terkait dengan status Eki, Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, Eki dan 3 pelaku masih diburu polisi. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 3 pelaku, kata Surawan Senin 13 Mei 2024. Ia menepis kabar bahwa pihaknya menghentikan penyelidikan hingga pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya dan berjanji akan menangkap pelaku secepatnya. Secepatnya kita upayakan penangkapan, katanya. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga
teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Sosok Egy pelaku pembunuhan Vina yang hingga kini masih buron, bukan kabur ke luar negeri? Sosok Egy, pelaku pembunuhan Vina yang saat ini masih buron setelah 8 tahun berlalu. Seperti yang diketahui, kasus Vina Cirebon kembali viral usai difilmkan dan baru-baru ini tayang di bioskop. Sontak publik pun penasaran dengan sosok pelaku pembunuhan Vina yang masih buron hingga saat ini. Dari keterangan keluarga Vina, Egy memang suka mengganggu Vina saat gadis tersebut masih hidup. Hal itu diceritakan oleh ibu dan kakak almarhum Vina, Marliana di podcast Denny Sumargo pada Selasa, 14 Mei 2024. Namun, sebelum kasus pembunuhan yang terjadi, Vina sudah pernah menceritakan sosok Egy kepada kakaknya dan sang ibu. Namun Vina tak memberitahu wajah Vina dan hanya mengatakan jika dirinya sering diganggu oleh Egy. Marliana mengatakan jika semasa hidup, Egy sering mengganggu Vina seperti pegang-pegang badan Vina. Vina juga menceritakan kelakuan Egy kepada ibunya yang saat itu menjadi TKW. Saat arwah Vina masuk ke dalam tubuh temannya, Vina pun meminta keluarganya untuk menemukan Egy. Arwah Vina sempat menyebut jika isu Egy kabur ke luar negeri itu bohong. Katanya yaitu, tolong cari pelaku, ucap ibunda Vina. Beritanya Egy itu kaburnya ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhum masih tahu, dia itu bohong Mbak. Dia ada di Jakarta, dia kabur ke Jakarta. Kalau polisi nggak sanggup nyari, biar saya yang nyari. Cuman kan posisi waktu itu, jangan kamu datengin kan pakai tubuh orang, Linda. Orang ini yang kena kasus nanti, ucap Marliana menirukan arwah Vina saat merasuki tubuh Linda. Namun setelah 8 tahun berlalu, Egy bersama 2 orang pelaku lainnya masih buron. Sedangkan 8 orang telah berhasil ditangkap polisi. Vina sendiri adalah korban pembunuhan geng motor di Cirebon pada tahun 2016 lalu yang terdiri dari 11 pelaku. Selain Vina, teman laki-laki Vina yang bernama Eki juga ikut menjadi korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cerita tentang Vina Cirebon kembali viral setelah diangkat dalam sebuah film horor. Awalnya kematian Vina akibat kecelakaan tunggal. Bahkan salah satu pelaku sempat mendatangi kakak Vina untuk informasi kecelakaan tersebut. Namun ayah Vina Cirebon, Wasnadi, mengaku curiga lantaran motor korban tidak rusak sama sekali. Apalagi di hari ketiga, teman Vina, Linda, sempat kesurupan dan mengungkap kejadian sebenarnya. Keluarga akhirnya melaporkan hal itu ke polisi dan kemudian kasus itu diselidiki lagi. Ada sosok yang berani memberi informasi tersebut kepada polisi pada malam kejadian. Dia adalah seorang pedagang sate mengaku melihat konvoi geng motor pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi sama banyak motor, kata kakak Vina, Marliana, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu 15 Mei 2024. Kepada polisi, pedagang sate itu kemudian memberitahu Marikas, anggota geng motor EGCS. Marliana membocorkan isi chat para pelaku. Nanti digiring aja di orang, digiring ke tempat ini, nanti baru di situ diginiin, kata Marliana. Menurutnya, sepertinya para pelaku awalnya tidak berniat membunuh Vina. Namun karena Vina buka batas saat diperlakukan tak patut, korban kemudian dibunuh oleh pelaku. Marliana menegaskan sejak awal memang adiknya sedang direncanakan untuk diperlakukan tak patut oleh pelaku. Yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024. Pengacara kondang Hotman Paris akan membantu keluarga Vina mengusut keberadaan 3 pelaku pembunuhan sang putri yang mendesak aparat kepolisian mencari jejak digital keluarga pelaku yang saat ini masuk daftar pencarian orang. Diketahui 3 pelaku termasuk otak pembunuhan Vina belum ditangkap meski insiden ini telah terjadi 8 tahun yang lalu. Salah seorang pelaku disebut-sebut bernama Egy. Hotman Paris pun memberikan petunjuk yang berhubungan dengan keberadaan Egy dan 2 pelaku lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan kepolisian ialah mencari jejak digital dari keluarga para pelaku. Menurut Hotman Paris, mencari jejak digital 3 DPO bisa menjadi petunjuk perihal keberadaannya. Selain itu, Hotman juga meminta 2 pihak dijadikan sumber petunjuk soal persembunyian Egy dan 2 rekannya yang masih buron. Menurutnya, foto dan detail mengenai pelaku pasti diketahui keluarga dan 8 pelaku yang lebih dulu sudah ditangkap. Ia juga meminta polisi untuk memeriksa 8 pelaku yang sudah diadili. Kasus pembunuhan di Cirebon, kasus Vina, di mana kejadiannya sudah 8 tahun, akan tetapi 3 dari yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga
almarhum Vina akan menemui Hotman Paris dan tim Hotman 911 di Mall Central Park di Resto Excelsior jam 4 di Mall Central Park. Ya, hari ini tanggal 16 Mei 2024 keluarga Vina akan menemui tim Hotman 911 di Mall Central Park Jakarta Barat di Resto Excelsior. Sampai ketemu di sana, dan dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada Kapolda Jawa Barat agar segera memerintahkan memanggil semua keluarga dari 3 tersangka DPO agar diketahui, agar ditanyakan bagaimana pengetahuan mereka, di mana keluarga mereka yang DPO ini sekarang. Itu sangat perlu, dan juga apakah benar orang tua mereka itu adalah oknum aparat dan oknum perwakilan rakyat. Hotman Paris, tim Hotman 911. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Mau main dijemput sama cowok ini. Oke. Mau jam berapa itu kejadiannya? Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Malam itu juga. Yang ngasih tahu siapa? Hah? Pelaku yang juga udah divonis. Dia bilang apa? Oke. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Ada Bapak tahu? Baiklah. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Jadi nggak kenal kalian identitasnya. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Oke, kemudian memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, tapi nggak sempat ngomong, baru sempat ngomong. Kalau yang cowok meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Sudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Oke, masih utuh semua. Oke, terus? Oke. Motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih perhatian dari polisi ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebut kecelakaan tunggal. Oke, terus? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat lelah, asa keluarga Vina agar 3 pelaku segera ditangkap kembali menggebu usai kisah difilmkan. Marliana, 33, kakak Vina, remaja perempuan asal Cirebon, Jawa Barat yang tewas oleh 11 anggota geng motor curahkan isi hati terkait 3 pelaku yang tak kunjung ditangkap. Diketahui, 8 dari 11 pelaku sudah diadili dari kasus yang terjadi pada 2016 lalu itu. Namun hingga kini 3 pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang, DPO. Rasa lelah menunggu sudah dirasakan keluarga, namun asa itu kembali muncul usai kasus Vina difilmkan lewat judul, Vina, Sebelum 7 Hari. Setelah film tersebut rilis, Marliana menyebut banyak orang bersimpati terhadap kasus Vina.
Dulu kami saja yang berjuang, capek, lelah. Polisi selalu bilang, kami masih cari 3 pelaku, tapi sampai sekarang belum ditangkap, ujarnya di rumahnya, Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. Harapan masyarakat agar 3 tersangka segera dibekuk pun mengemuka. Polisi menyampaikan, hingga kini 3 tersangka tersebut masih diburu. Terkait ini, Marliana mengatakan bahwa keluarganya sedikit bahagia usai mengetahui polisi tetap bergerak. Marliana berharap pernyataan polisi soal penangkapan pelaku tak sekadar ucapan saja lantaran kasus ini sedang menjadi sorotan. Fakta kasus Vina Cirebon, dalang utamanya masih buron. Diisuhkan anak pejabat, Polda Jabar ungkap fakta. Masih ingat dengan kasus Vina Cirebon? Gadis Cirebon yang ditemukan tewas kecelakaan bersama kekasihnya Eki di Jalan Perjuangan Cirebon, Jabar 27 Agustus 2016 silam. Kasus ini kembali mencuat setelah film yang khusus mengangkat kisahnya tayang sejak 8 Mei 2024 lalu. Banyak hal yang belum terungkap, terutama misteri kematian dan dalang utama pembunuhan. Sebab 3 dari pelaku yang masih buron, salah satunya Eki, disebut otak pembunuhan masih buron. Isu beredar jika dia anak seorang aparat dan pejabat. Kasus terkuak usai film menampilkan sosok saudara Vina yang kerasukan jin, Corin almarhumah, dan mengungkap semuanya. Ternyata Vina sengaja dibunuh bersama Eki karena Eki dendam lantaran cinta yang ditolak Vina, bukan cinta segitiga. Sementara melansir isi dakwaan, kasus Vina Cirebon terjadi sejak pukul 7.30 di warung Ibu Nining, Jalan Perjuangan, Desa Saladara, Kecamatan Kesami, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 27 Agustus 2016. Namun beredar pula pengakuan tersangka lain Andi yang ada masalah dengan Eki dan geng motornya. Maka 11 pelaku Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Caya, Supriyatno, Sudirman, Saka, Andi, Dani, dan Eki merencanakan balas dendam. Sembari menunggu target mereka mengkonsumsi alkohol yang dicampur obat terlarang, pukul 8.30 mereka pindah ke depan SMP 11 Jalan Perjuangan Majasam, Kota Cirebon. Selang 30 menit Eki dan Vina melintas mengendarai motor. Eki memakai jaket dengan logo geng motor musuh Andi itu dikejar. Eki tertangkap lalu dikeroyok hingga tewas. Sementara Vina dipukul pingsan lalu diperlakukan tidak sepatutnya. Usai melakukan tindakan keji itu, jenazah Eki dan Vina ditinggalkan di pinggir agar terkesan seperti kecelakaan. Namun hasil penyelidikan polisi menetapkan 11 pelaku bersalah, 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, 1 orang 8 tahun penjara, dan 3 orang buron. Terkait dengan status Eki, Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombespol Surawan mengatakan, Eki dan 3 pelaku masih diburu polisi. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 3 pelaku, kata Surawan Senin 13 Mei 2024. Ia menepis kabar bahwa pihaknya menghentikan penyelidikan hingga pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya dan berjanji akan menangkap pelaku secepatnya. Secepatnya kita upayakan penangkapan, katanya. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisialnya itu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus
Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Sosok Egi pelaku pembunuhan Vina yang hingga kini masih buron, bukan kabur ke luar negeri? Sosok Egi, pelaku pembunuhan Vina yang saat ini masih buron setelah 8 tahun berlalu. Seperti yang diketahui, kasus Vina Cirebon kembali viral usai difilmkan dan baru-baru ini tayang di bioskop. Sontak publik pun penasaran dengan sosok pelaku pembunuhan Vina yang masih buron hingga saat ini. Dari keterangan keluarga Vina, Egi memang suka mengganggu Vina saat gadis tersebut masih hidup. Hal itu diceritakan oleh ibu dan kakak almarhum Vina, Marliana di podcast Denny Sumargo pada Selasa, 14 Mei 2024. Namun, sebelum kasus pembunuhan yang terjadi, Vina sudah pernah menceritakan sosok Egi kepada kakaknya dan sang ibu. Namun Vina tak memberitahu wajah Vina dan hanya mengatakan jika dirinya sering diganggu oleh Egi. Marliana mengatakan jika semasa hidup, Egi sering mengganggu Vina seperti pegang-pegang badan Vina. Vina juga menceritakan kelakuan Egi kepada ibunya yang saat itu menjadi TKW. Saat arwah Vina masuk ke dalam tubuh temannya, Vina pun meminta keluarganya untuk menemukan Egi. Arwah Vina sempat menyebut jika isu Egi kabur ke luar negeri itu bohong. Katanya yaitu, "Mbah tolong cari pelaku," ucap ibunda Vina. Beritanya Egi itu kaburnya ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhum masih tahu, dia itu bohong Mbak. Dia ada di Jakarta, dia kabur ke Jakarta. Kalau polisi nggak sanggup nyari, biar saya yang nyari. Cuman kan posisi waktu itu, jangan kamu datengin kan pakai tubuh orang, Linda. Orang ini yang kena kasus nanti, ucap Marliana menirukan arwah Vina saat merasuki tubuh Linda. Namun setelah 8 tahun berlalu, Egi bersama 2 orang pelaku lainnya masih buron. Sedangkan 8 orang telah berhasil ditangkap polisi. Vina sendiri adalah korban pembunuhan geng motor di Cirebon pada tahun 2016 lalu yang terdiri dari 11 pelaku. Selain Vina, teman laki-laki Vina yang bernama Eki juga ikut menjadi korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cerita tentang Vina Cirebon kembali viral setelah diangkat dalam sebuah film horor. Awalnya kematian Vina akibat kecelakaan tunggal. Bahkan salah satu pelaku sempat mendatangi kakak Vina untuk informasi kecelakaan tersebut. Namun ayah Vina Cirebon Wasnadi mengaku curiga lantaran motor korban tidak rusak sama sekali. Apalagi di hari ketiga, teman Vina Linda sempat kesurupan dan mengungkap kejadian sebenarnya. Keluarga akhirnya melaporkan hal itu ke polisi dan kemudian kasus itu diselidiki lagi. Ada sosok yang berani memberi informasi tersebut kepada polisi pada malam kejadian. Dia adalah seorang pedagang sate mengaku melihat konvoi geng motor pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi sama banyak motor, kata kakak Vina, Marliana, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu 15 Mei 2024. Kepada polisi, pedagang sate itu kemudian memberitahu Marikas, anggota geng motor EGCS. Marliana membocorkan isi chat para pelaku. Nanti digiring aja nih orang, digiring ke tempat ini, nanti baru di situ diginiin, kata Marliana. Menurutnya, sepertinya para pelaku awalnya tidak berniat membunuh Vina. Namun karena Vina buka batas saat diperlakukan tak patut, korban kemudian dibunuh oleh pelaku. Marliana menegaskan sejak awal memang adiknya sedang direncanakan untuk diperlakukan tak patut oleh pelaku. Yang diduga pelaku masih DPO.
hari ini tanggal 16 Mei 2024. Pengacara kondang Hotman Paris akan membantu keluarga Vina mengusut keberadaan 3 pelaku pembunuhan sang putri yang mendesak aparat kepolisian mencari jejak digital keluarga pelaku yang saat ini masuk daftar pencarian orang. Diketahui 3 pelaku termasuk otak pembunuhan Vina belum ditangkap meski insiden ini telah terjadi 8 tahun yang lalu. Salah seorang pelaku disebut-sebut bernama Egy. Hotman Paris pun memberikan petunjuk yang berhubungan dengan keberadaan Egy dan 2 pelaku lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan kepolisian ialah mencari jejak digital dari keluarga para pelaku. Menurut Hotman Paris, mencari jejak digital 3 DPO bisa menjadi petunjuk perihal keberadaannya. Selain itu, Hotman juga meminta 2 pihak dijadikan sumber petunjuk soal persembunyian Egy dan 2 rekannya yang masih buron. Menurutnya, foto dan detail mengenai pelaku pasti diketahui keluarga dan 8 pelaku yang lebih dulu sudah ditangkap. Ia juga meminta polisi untuk memeriksa 8 pelaku yang sudah diadili. Kasus pembunuhan di Cirebon, kasus Vina, di mana kejadiannya sudah 8 tahun, akan tetapi 3 dari yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga almarhum Vina akan menemui Hotman Paris dan tim Hotman 911 di Mall Central Park di Resto Excelsior jam 4 di Mall Central Park. Ya, hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga Vina akan menemui tim Hotman 911 di Mall Central Park Jakarta Barat di Resto Excelsior. Sampai ketemu di sana, dan dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada Kapolda Jawa Barat agar segera memerintahkan memanggil semua keluarga dari 3 tersangka DPO agar diketahui, agar ditanyakan bagaimana pengetahuan mereka, di mana keluarga mereka yang DPO ini sekarang. Itu sangat perlu, dan juga apakah benar orang tua mereka itu adalah oknum aparat dan oknum perwakilan rakyat. Hotman Paris, tim Hotman 911. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Mau main dijemput sama cowok ini. Oke. Mau jam berapa itu kejadiannya? Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Malam itu juga. Yang ngasih tahu siapa? Pelaku yang juga udah divonis. Dia bilang apa? Oke. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Ada Bapak tahu? Baiklah. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Jadi kan kenal kalian identitasnya. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Oke. Kemudian memang waktu di rumah sakit masih bernapas almarhum, tapi nggak sempat ngomong, baru sempat ngomong. Kalau yang cowok meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Sudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Oke, masih utuh semua.
Gitu. Oke. Motor tidak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini perhatian dari polisi ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebut kecelakaan tunggal. Oke, terus? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat lelah, asa keluarga Vina agar 3 pelaku segera ditangkap kembali menggebu usai kisah difilmkan. Marliana, 33, kakak Vina, remaja perempuan asal Cirebon, Jawa Barat yang tewas oleh 11 anggota geng motor curahkan isi hati terkait 3 pelaku yang tak kunjung ditangkap. Diketahui, 8 dari 11 pelaku sudah diadili dari kasus yang terjadi pada 2016 lalu itu. Namun hingga kini 3 pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang, DPO. Rasa lelah menunggu sudah dirasakan keluarga, namun asa itu kembali muncul usai kasus Vina difilmkan lewat judul, Vina, Sebelum 7 Hari. Setelah film tersebut rilis, Marliana menyebut banyak orang bersimpati terhadap kasus Vina. Dulu kami saja yang berjuang, capek, lelah. Polisi selalu bilang, kami masih cari 3 pelaku, tapi sampai sekarang belum ditangkap, ujarnya di rumahnya, Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. Harapan masyarakat agar 3 tersangka segera dibekuk pun mengemuka. Polisi menyampaikan, hingga kini 3 tersangka tersebut masih diburu. Terkait ini, Marliana mengatakan bahwa keluarganya sedikit bahagia usai mengetahui polisi tetap bergerak. Marliana berharap pernyataan polisi soal penangkapan pelaku tak sekadar ucapan saja lantaran kasus ini sedang menjadi sorotan. Fakta kasus Vina Cirebon, dalang utamanya masih buron, diisuhkan anak pejabat Polda Jabar ungkap fakta. Masih ingat dengan kasus Vina Cirebon? Gadis Cirebon yang ditemukan tewas kecelakaan bersama kekasihnya Eki di Jalan Perjuangan Cirebon, Jabar 27 Agustus 2016 silam. Kasus ini kembali mencuat setelah film yang khusus mengangkat kisahnya tayang sejak 8 Mei 2024 lalu. Banyak hal yang belum terungkap, terutama misteri kematian dan dalang utama pembunuhan. Sebab 3 dari pelaku yang masih buron, salah satunya Eki, disebut otak pembunuhan masih buron. Isu beredar jika dia anak seorang aparat dan pejabat. Kasus terkuak usai film menampilkan sosok saudara Vina yang kerasukan jin, Corin almarhumah, dan mengungkap semuanya. Ternyata Vina sengaja dibunuh bersama Eki karena Eki dendam lantaran cinta yang ditolak Vina, bukan cinta segitiga. Sementara melansir isi dakwaan, kasus Vina Cirebon terjadi sejak pukul 7.30 di warung Ibu Nining, Jalan Perjuangan, Desa Saladara, Kecamatan Kesami, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 27 Agustus 2016. Namun beredar pula pengakuan tersangka lain Andi yang ada masalah dengan Eki dan geng motornya. Maka 11 pelaku Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Caya, Supriyatno, Sudirman, Saka, Andi, Dani, dan Eki merencanakan balas dendam. Sembari menunggu target mereka mengkonsumsi alkohol yang dicampur obat terlarang, pukul 8.30 mereka pindah ke depan SMP 11 Jalan Perjuangan Pajasam, Kota Cirebon. Selang 30 menit Eki dan Vina melintas mengendarai motor. Eki memakai jaket dengan logo geng motor musuh Andi itu dikejar. Eki tertangkap lalu dikeroyok hingga tewas. Sementara Vina dipukul pingsan lalu diperlakukan tidak sepatutnya. Usai melakukan tindakan keji itu, jenazah Eki dan Vina ditinggalkan di pinggir agar terkesan seperti kecelakaan. Namun hasil penyelidikan polisi menetapkan 11 pelaku bersalah, 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, 1 orang 8 tahun penjara, dan 3 orang buron. Terkait dengan status Eki, Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan, Eki dan 3 pelaku masih diburu polisi, masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 3 pelaku, kata Surawan Senin 13 Mei 2024. Ia menepis kabar bahwa pihaknya menghentikan penyelidikan hingga pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya dan berjanji akan menangkap pelaku secepatnya. Secepatnya kita upayakan penangkapan, katanya.
Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya, setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia Cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Sosok Egi pelaku pembunuhan Vina yang hingga kini masih buron, bukan kabur ke luar negeri.